Lihat dong saladnya. Wah, cantik banget. Hai guys, welcome back to my channel Luffy Taho. Kita akan bikin kembali serian Shokupan Milk Bread. Kita mau bikin yang pakai metode Yudane. Jadi emang kayak roti Jepang yang lembut banget, enak banget, bisa divariasiin buat sarapan atau nggak bikin brunch gitu. Yuk langsung aja kita mulai. Jadi kita akan bikin Shokupan Milk Bread ya, kayak milk loaf pan gitu. Yang sebenarnya gue udah pernah bikin banget zaman dulu yang pakai tangzong. Tapi hari ini gue mau bikin yang pakai teknik Yudane. Yudane sendiri sudah pernah gue share di resep milk cheese bread. Kita akan bikin dalam versi yang loaf-nya, roti tawarnya. Jadi Yudane itu beda dengan tangzong. Kalau Yudane-nya tuh sudah gue bikin dan gue simpan di kulkas. Cara bikinnya bener-bener sama kayak sebelumnya. Air ya mendidih, kita tuangkan ke tepung yang sudah kita timbang. Jadi diaduk sampai menjadi adonan paste gitu, ngasal aja, cuma nyampur-nyampur aja. Kita akan wrap dan simpan di kulkas sampai dia benar-benar dingin. Dia itu minimal didiamkan di kulkas 2-3 jam, tapi paling bagus semalaman sih katanya. Cuma kalau 2 jam sih sudah cukup. Yang penting dia sudah benar-benar dingin dan glutennya sudah rileks. Jadi fungsi Yudane sendiri, si pengempuk alami ini, dia tuh bakal bikin rotinya bertahan lebih lama karena ada moisture lebih yang ditambahkan kepada adonannya, dan juga dia punya serat tuh bakalan lebih kayak tisu gitu dan teksturnya lebih kenyal. Dan juga teknik ini sering dipakai buat bikin roti Taiwan, roti Jepang. Kalau nggak tangzong, Yudane. Cuma hari ini gue pengen bikin yang Yudane. Oke, jadi Yudane-nya sudah gue bikin dan simpan di kulkas. Ini akan gue ambil dulu, kita akan langsung mulai bikin rotinya. So ini dia yang sudah di wrap. Emang kayak gini bentukannya. Bikinnya gampang banget kok, nyampur-nyampur doang. Yang penting airnya mendidih dan masukin tepung. Dan fungsi si pengempuk alami ini, dia bikin rotinya lebih bertahan lama dan juga seratnya lebih kenyal gitu loh. Jadi teorinya tuh kan dia tuh adalah pati. Tepung itu yang belum diproses tuh masih bersifat pati. Karena dia itu disiram air panas dan langsung diaduk, dibikin jadi kayak semacam biang, dia itu mengubah pati menjadi gluten. Jadi glutennya lebih kebentuk lebih cepat, that's why rotinya tuh bakalan lebih empuk begitu. So, simple sekali di sini. Kita masukin tepung roti, tepung untuk roti bukan tepung panir ya. Ini kita akan aduk barengan sama ragi sampai dia itu nyampur. Ya, kasih jeda waktu lah 45 detik kayak 50 detik. Terus nanti kita masukin bahan-bahan kering, diikuti dengan bahan-bahan seperti telur, si Yudane-nya, dan juga susu cair dingin. Pakai air juga boleh. Terus untuk resep ini gue emang agak ubah sedikit karena gue penasaran. Jadi telurnya ini kan kalau gue bikin roti kan biasanya 1 butir 1 resep gitu kan per 250 atau sampai 300 gram tepung. Tapi hari ini gue cuma pakai setengah butir telur. Dan hasilnya bagus-bagus juga. Jadi kalau misalkan kalian jualan roti, ini tuh bisa nge-cut cost kalian. Aduk dulu bentar, baru kita ikuti dengan bahan-bahan lain ya, simple sekali. Terus kalau udah nyampur ya, ini 45 detikan, kita masukin gula, susu bubuk biar makin gurih, dan garam. Oke, ini kita aduk bentar, diikuti dengan telur dan juga Yudane ya. Oke, nyampur-nyampur bahan-bahan kering, kita masukin telur 30 gram aja. Nah ini Yudane tadi yang sudah gue dinginkan. Ini gue bikin kemarin malam sih. Oke, dia memang kayak gini. Terus Yudane tadi yang sudah gue unwrap, kita masukin. Oke, kita aduk diikuti dengan susu dingin. Oke, tuangkan susu perlahan sampai nyampur ya. Oke guys, ini gua aduk kira-kira 2 menitan. Emang glutennya belum terbentuk. Kita masukin mentega tawar yang sudah lembek sekarang. Nah ini kita aduk pelan-pelan sampai nyampur. Nanti kalau nyampur, naikin speednya, kita aduk sampai apa? Kalis. Kita naikin speednya lebih cepat, aduk sampai kalis. Oke, ini udah.
cakep, udah lepas kan, udah licin juga. Kita akan cek ya. Nih, jadi pakai tangan kasih minyak atau mentega biar nggak lengket. Kita akan lebar-lebarkan untuk dicek sampai dia itu kalis kayak gini. Ya tuh cakep banget. Oke, ini adonan sudah gue keluarkan daripada mangkok. Kita akan bulatkan ya. Kita akan bulk fermentation pertama. Ini mangkok yang sudah gue poles dengan mentega. Ini bekas tepung tadi. Tutup, resting selama 30 menit. Oke, sudah mengembang. Kita akan timbang dan dibagi 2. Oke, ini tadi gue udah timbang. Jadi 584 kita bagi 2 jadi 292. Mau bagi 3 boleh ya guys. Kalau masalah ini mah atur aja sesuka-suka kalian. Terus ini ya yang tadi sudah kita bagi 2, kita akan second fermentation. Kita bulutin. Jadi kita buang ini. Terus kita resting lagi 15 sampai 20 menit second fermentation. Jadi kalau bikin roti itu penting banget melewati minimal 3 kali pengembangan. Kan kalau ada yang suka cheating lah, langsung mengembang lah, cuma pengembangan 2 kali. Ya sebenarnya bisa aja sih, tapi rotinya tuh jadi pertama glutennya nggak akan relax, masih tinggi kandungan glutennya. Dan juga pas kita bikin roti, dia itu flavornya kurang ke-develop karena fermentasinya terlalu cepat. Jadi proses fermentasi ini pertama biar glutennya relax, rotinya lebih empuk juga, dan taste-nya tuh lebih develop. Jadi penting banget jangan pernah melewati 3 tahap pengembangan yang sangat-sangat krusial. Bulk fermentation, second fermentation, sama yang terakhir itu final proving sebelum dipanggang ya. 3 step itu jangan di skip. Oke, sudah ngembang. Kita akan roll ya, bentuk kita akan cetak ke loyang. Dan gue sudah siapin loyang. Ini tuh loyang roti 20x10. Ini hari ini tutupnya nggak akan gue pakai. Terus meskipun dia klaimnya chrome anti lengket, gue anaknya agak insecure ya. Jadi untuk precaution gue akan poles tipis-tipis dengan mentega. Gue jaga-jaga aja karena better safe than sorry. Terus roti ini kita akan gilas, memanjang, kita gulung, kita akan susun di loyang, terus tinggal di proving sampai dia ngembang. Oke, jangan lupa dipoles dengan mentega atau nggak pakai minyak juga boleh. Yang penting jangan sampai lengket. Oke, rolling pinnya juga. Terus kita akan gilas, melebar gitu, kita akan lipat. Jadi pastikan anginnya benar-benar hilang ya. Ini kita kotak-kotakin, nanti akan gue lipet gitu biar bagus. Gue sekarang fokusnya adalah membuang angin biar nggak ada udara. Terus ini kita balik yang bagian mulusnya di bawah kayak gini, kita lebarin, kita lipat ke tengah gini. Terus kita tengahin. Terus kalau misalkan dia agak melawan, kita bisa resting sebentar gini. Ini kita relaxin sebentar, kerjain satu lagi sama. Oke, sama ya yang ini juga. Terus kan udah jadi nih. Kita roll dikit ya, say. Banyak dikit kalau lengket. Gini. Ini pastikan rapat sama. Terus kalau sudah seperti ini, seperti tinggal kita gulung doang sih. Ujung sininya untuk mempermudah hidup kita yang sudah sulit ini, kita akan pakai jempol diginiin. Paham gak sih? Jadi nanti dia tuh kayak otomatis pas digulung dia kunci bagian bawahnya. Oke, baru kita gulung. Kita masukin dikit samping-sampingnya. Jadi deh puff pertama. Ini sama ya guys, kita lebarin nyamping gitu. Sama ujung-ujungnya kita akan giniin juga, kita gulung. Terus ini kita akan susun kanan kiri. Taruh kanan kiri seperti ini. Kita gimana ngomongnya ya, tonjok biar dia rata. Ini kita akan resting di proving sampai dia tuh ngembang bubul gitu, baru kita panggang. Resting. Terus kita kan proving nih, kalian bisa banget taruh di ruangan yang cukup
panas dan juga lembab. Biasanya tuh kalau gue lagi urgent banget, gue taruh di microwave, gue kasih air panas gitu loh. Dan kita akan ngembangin dia kira-kira lumayan lama karena dia kan gede nih. 1 jaman sih, 1 jaman. Dan nanti setelah ini kita akan panasin oven. Kalau dia udah masuk ke 45 menit, karena tuh oven biasanya tuh dipanasin tuh paling 15 menit tuh cukupan. Kita akan panggang di suhunya itu di suhu yang berbeda. Jadi kita akan panggangnya itu 170 selama 20 sampai 25 menitan. Nanti suhunya akan gue turunin karena dia kan tebal nih. Dia harus matang kan. Dan nggak mau dia sampai over brown. Jadi di 20 menit terakhir kita mau matangin, kita akan panggangnya di suhu 150 sampai 160. Oke, ini 1,5 jam di luar. Gua taruh di suhu yang tidak ada AC biar cepat ngembang, yang lembab. Nah, rotinya sudah ngembang kan kayak gini. Kita akan poles dengan susu biar dia tuh nggak kering. Susu cair biasa aja, tipis-tipis di permukaan rotinya. Nanti kalau udah mateng, kita akan poles dengan butter biar shining. Oven. Ya guys, gue ingetin kalau gue sudah keluarin buku pertama gue, Baking at Home by Luffy Taho. Kalian bisa beli di e-commerce atau nggak di Gramedia terdekat. Oke, ini agak offside dikit tapi tidak apa-apa. Kita banting-banting biar lepas. Kita keluarin. Oke, ini banasai. Oke, terus ini atasnya kita poles dengan butter biar dia tuh mengkilap. Oke, rotinya sudah benar-benar dingin. Sekarang boleh kita potong. Kan lembut sekali, bukan? Kita potong. Kalau dimakan dalam keadaan seperti roti gitu, tuh. Very soft. Oke, kita cobain. Ini sebenarnya harus dimakan pakai selai atau gimana sih, cuman menurut gua karena pakai teknik Yudane itu very moist dan lembut banget, jadi makannya juga begini pun udah enak menurut gua gitu. Tuh gila, seratnya mantep banget. Lembut banget, halus. So itu dia resep roti yang sangat-sangat enak banget pakai teknik Yudane. Ini tuh simple banget dan kalian tuh bisa bikin buat macem-macem kreasi. Nanti next videonya gue akan ajarin kalian 2 resep simple yang kalian bisa pakai untuk bikin dessert dari roti. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya resep seperti ini, komennya gue pasti baca. And until next time, bye bye.